Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus. Ada semangat pada pagi hari ini? Semangat ya, tetap bersukacita di dalam Tuhan. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita masih tetap bisa bersama-sama bertemu dengan saudara-saudara kita. Kita akan merayakan iman kita di dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Baik Bapak Ibu, kita akan bangkit berdiri bersama. Kita akan menyapa teman kanan kiri sahabat kita dengan senyuman yang termanis, katakan bahwa Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, ini saatnya kita akan bersama-sama masuk dan mengawali rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini, sebab kasih setia Tuhan lebih dari segalanya, bahkan lebih dari hidup. Layaklah mulut kita memuji dan memuliakannya. Ku nyanyi haleluya, sebab hanya Tuhan yang dapat kita percaya, yang selalu ada untuk kita. Bapakku datang menyembahmu di sini. Menyembahmu
hari Sabat yang diberkati oleh Tuhan. Kami bersama dengan umat-Mu menghampiri Tuhan. Kami ingin memuji, menyembah, meninggikan, mengagungkan kebesaran Tuhan. Kami rindu terus berdengar-dengaran dengan sabda kebenaran firman-Mu dan membangun fellowship di antara kami sebagai saudara-saudara seiman dan secara pribadi bersama dengan Tuhan. Oleh karena itu kami ingin menyerahkan ibadah raya di pagi hari ini dengan satu pengakuan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan Sang Pencipta langit bumi dan segala isinya, yang dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan buah perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara-saudari sekalian. Amin. Lukas pasal 12 ayat 34. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di sepanjang bulan September ini mari kita mengucap syukur karena kita diingatkan untuk menghidupi bagaimana setiap kita boleh menghadirkan damai Kristus yang sudah kita alami di tengah-tengah kehidupan keluarga dan masyarakat serta bergereja di mana Tuhan beri dan anugerahkan. Dan di minggu ini kita akan merenungkan bersama-sama antara kekayaan dan kerajaan Allah. Apakah akan kita pertentangkan satu dengan yang lainnya? Atau kita mengambil sikap menyandingkan di mana kekayaan sebagai satu berkat yang Tuhan beri, kita pakai menjadi sarana, alat, di mana menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah kehidupan yang Tuhan beri dan anugerahkan. Dengan kita belajar menjadi pribadi-pribadi yang murah hati, dapat mengelola dengan baik apa yang Tuhan percayakan, dan menjadi berkat bagi banyak orang, serta nama Tuhan dipermuliakan. Setiap kita ketika diberi kepercayaan oleh Tuhan, maka ada maksud khusus yang Tuhan hendak beri dan anugerahkan kepada setiap kita. Mari kita bijak di dalam mengelola berkat yang Tuhan beri dan anugerahkan kepada setiap kita pribadi lepas pribadi. Kita mengucap syukur karena senantiasa ada firman yang mengingatkan, menggugah,
tapi juga sekaligus menegur agar setiap kita boleh mengalami kedewasaan iman, pertumbuhan iman di dalam Kristus. Dari hari ke hari kita selalu diperbaharui di dalam Kristus. Tuhan memberkati ibadah kita pada pagi hari ini. Dan saya ucapkan selamat datang bagi yang pertama kali rawuh di ibadah pada pagi hari ini. Di belakangnya Bu Jono, mari silahkan berdiri. Iya, betul ya, baru datang. Iya, selamat datang. Tuhan memberkati di dalam ibadah pagi hari ini. Biarlah kasih kemurahan Tuhan boleh senantiasa menyertai saudari dan juga saudara-saudari yang lain di ibadah raya di pagi hari ini. Tuhan memberkati ibadah kita pagi hari ini. Bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus, Bapak Ibu. Kita ini disebut orang-orang yang paling berbahagia. Walaupun kita miskin di hadapan Allah, tapi kita adalah yang empunya kerajaan surga. Tercatat dalam Mazmur Matius 5 ayat 3. Berbahagia bagi orang yang percaya. Ada kata-kata yang mengatakan, jangan berusaha melihat dulu baru percaya, tetapi percayalah dulu kepada Tuhan, maka kita akan melihat hal-hal yang besar yang terjadi di dalam hidup kita. Bapak Ibu, berkat Tuhan tidak hanya materi saja, tetapi berkat Tuhan sangat luar biasa di dalam kehidupan kita. Keluarga kita, bahkan Tuhan memberkati anak cucu kita. Pada pagi hari ini mari kita bersama-sama bersuka cita. Kita akan lantunkan satu pujian. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Kita pujikan dengan penuh semangat, dengan bertepuk tangan. Kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan Miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. berbahagialah bagi orang yang Bagi orang yang percaya.
cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Kita katakan berbahagia. Bahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. 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 Bapak Ibu yang terkasih Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kita akan berdoa bersyafaat bersama. Biarlah Tuhan sendiri yang punya rencana di dalam setiap hidup kita, karena rancangan kita bukanlah rancangan Tuhan, tapi rancangan Tuhanlah yang terbaik bagi kita. Kita akan angkat satu pujian, satu-satunya pengharapan kita hanya ada di dalam Yesus, dan juga syafaat nanti akan disampaikan Bapak. Sampai detik ini melihat penyertaan Dunia berubah,
saja mari kita akan merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Engkau Allah yang kami sembah, kami agungkan, kami tinggikan di dalam hidup kami. Karena bagi kami, Engkau bukan saja penyelamat kehidupan kami, tapi Engkau adalah penolong dan pelindung di dalam kehidupan kami. Jalan-jalan kehidupan kami ini, kami boleh merasakan ada tangan yang senantiasa terkadang bagi kami. Tangan yang kuat yang sudah menyelamatkan kami. Tapi tangan yang kuat itu juga yang terus membawa kami, membimbing kami ke padang rumput yang hijau dan kepada air yang tenang. Terima kasih Tuhan. Kalau kami ada sebagai kemana kami ada sampai hari ini, bukankah itu semata-mata karena kasih dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami? Kami sebagai manusia yang biasa seperti orang lain, kami kadang-kadang jatuh, kami kadang-kadang lemah, kami kadang-kadang merasa khawatir, merasa tidak berdaya dalam hidup ini. Tetapi ketika mata batin kami memandang kepada Tuhan, disitulah Tuhan, nama-Mu yang senantiasa kami sebut lewat mulut dan hati kami, memberikan kekuatan kepada kami. Ketika kami jatuh, Engkau tidak membiarkan kami tergeletak. Ketika kami lemah, disitulah Tuhan memberi kekuatan kepada kami. Ketika kami tidak berdaya dan merasa tidak bisa berbuat apa-apa dalam hidup ini, Tuhan menolong kami, memberikan jalan keluar kepada kami. Terima kasih Tuhan. Pagi ini kami menyerahkan Tuhan, gereja ini ke dalam tangan Tuhan. Kami mohon Tuhan sebagai kepala gereja terus memimpin dan membimbing gereja ini, supaya gereja ini memiliki visi dan misi yang jelas bagi kemuliaan nama Tuhan. Gereja menjadi tempat orang-orang yang mengakui dosanya, bertobat dan akhirnya mengalami pemulihan yang dikerjakan oleh Tuhan sendiri. Gereja menjadi tempat orang-orang yang mencari hadirat Tuhan. Gereja menjadi tempat orang-orang yang sangat membutuhkan Tuhan di dalam hidup ini. Tuhan, Kau berkat-Mu menyertai atas gereja ini. Dan kami juga berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan yang ada. Kami menyerahkan seluruh jemaat Tuhan yang ada dengan segala keberadaan dan kesederhanaan kami. Tuhan, pakai kami Tuhan, untuk bisa membawa buah yang matang bagi Tuhan. Paling tidak di dalam hidup ini, kami bisa memenangkan satu jiwa yang kami persembahkan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus juga akan menolong kami untuk mewujudkan apa yang menjadi kerinduan kami. Karena kami percaya tidak ada perkara yang mustahil ketika kami tunduk dan ketika kami menyerahkan hidup kami sepenuh ke dalam tangan bimbingan daripada Roh Kudus. Roh Kudus yang akan berkarya dan memampukan kami untuk mewujudkan apa menjadi kerinduan kami, menyenangkan hati Tuhan di dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang mengalami pergumulan demi pergumulan di dalam hidup ini. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan anak-anak-Mu sebagai yatim piatu. Penyertaan dan perlindungan Tuhan itu Engkau nyatakan di dalam kehidupan anak-anak-Mu. Sehingga lewat penderitaan, lewat kesusahan yang dihadapi, bukan untuk melemahkan iman anak-anak-Mu, tapi justru Tuhan, lewat penderitaan, lewat kesusahan yang sedang dihadapi, ujian untuk naik ke tingkat yang lebih tinggi. Rohani anak-anak-Mu semakin kuat, iman semakin bertumbuh, semakin dewasa di dalam Tuhan. Secara khusus kami berdoa Tuhan, bagi anak-anak-Mu yang sakit, sekian lama kami mendukung mereka Tuhan di dalam doa kami. Untuk Bapak Hermi Janta, untuk Pak Rudi, untuk Pak Liston. Tuhan, terus kami berdoa kepada Tuhan, tidak henti-hentinya. Kiranya kasih kemurahan Tuhan turun atas anak-anak-Mu ini. Kami sangat mempercayai Tuhan, tangan-Mu yang ajaib, yang tidak pernah berubah.
Kau sanggup memulihkan keadaan anak-anak-Mu ini Tuhan. Kau sanggup memberi yang terbaik bagi anak-anak-Mu ini. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa menyerahkan untuk hamba Tuhan seluruh pengurus gereja di tempat ini. Beri kepada mereka Tuhan hikmat yang datang daripada Tuhan. Hati yang mengasihi Tuhan, mengasihi pekerjaan-Mu. Tuhan menolong hamba-hamba-Mu ini di dalam melakukan karya pekerjaan Tuhan di tempat ini. Untuk membangun kehidupan iman daripada jemaat yang ada di tempat ini. Juga Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih untuk segenap program yang ada, kami juga menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong segenap pengurus bersama dengan jemaat untuk bahu-membahu Tuhan, untuk menghidupi program ini. Sehingga lewat program ini sungguh kami bersama-sama diajak mempermuliakan nama Tuhan. Kami berdoa bagi program pemilihan penatua dan diaken periode 2026-2029. Kami bersyukur sudah berjalan sampai dengan hari ini pada tahap yang pertama. Kiranya Tuhan terus membimbing kami, seluruh jemaat Tuhan yang ada, diberikan roh hikmat daripada Tuhan. Tuntun anak-anak-Mu ini Tuhan di dalam melakukan pemilihan, diarahkan tangannya sehingga pilihan mereka adalah pilihan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa bagi orang-orang yang Tuhan sudah tetapkan Tuhan untuk menjadi pengurus yang ada untuk 3 tahun ke depan. Tuhan persiapkan anak-anak-Mu ini, beri hati yang mengasihi Tuhan, mengasihi bait-Mu dan mengasihi pekerjaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Untuk program-program yang lain kami juga mencerahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan ikut campur tangan dan memberkatinya, sehingga setiap program yang dicanangkan lewat gereja di tempat ini, sungguh Tuhan kami bersama-sama boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih, kami menyerahkan ibadah pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Roh Kudus bekerja di tengah kami. Kami rindu jamahan dan lawatan Roh Kudus. Pulang dari tempat ini, kami beroleh kesegaran, kekuatan, pengharapan yang baru daripada Tuhan. Pakai hamba-hamba-Mu yang terlibat di dalam pelayanan, urapan dari tempat yang maha tinggi turun atas hamba-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami menyerahkan bangsa negara kami. Kiranya Tuhan ikut campur tangan, kuasa-Mu yang akan mengendalikan. Tuhan memberikan Tuhan roh takut kepada para pemimpin kami, sehingga yang dipikirkan adalah bagaimana kesejahteraan rakyat ini, bagaimana pemerintahan ini berjalan dengan adil dan baik. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan sekali lagi Tuhan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mak Tuhan yang terkasih, kita akan mempersiapkan hati pikiran kita berikan ruang di dalam hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan mempersiapkan hati kita dengan satu pujian. Jadikan aku bait suci yang kudus yang tiada bersih. Dunia dibentuk
berdoa. Kami menyerahkan benih firman Tuhan pagi hari ini ke dalam tangan kasih-Mu ya Roh Kudus. Dan kami juga menyerahkan setiap kami, baik yang menyampaikan maupun yang mendengar, kami dibuat mengerti dan disanggupkan menghidupi kebenaran firman-Mu. Kami menyerahkan waktu ini sepenuhnya ke dalam tangan Allah kami yang hidup, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Lukas pasal 18 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-27. Lukas pasal 18 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-27. Demikian kebenaran firman Tuhan. Ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain Allah saja. Engkau tentu mengetahui perintah-perintah ini. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan memberi kesaksian palsu, hormatilah ayahmu dan ibumu." Kata orang itu, "Semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Mendengar itu Yesus berkata kepadanya, "Tinggal satu kekuranganmu, jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan memiliki harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu, orang itu menjadi amat sedih sebab ia sangat kaya. Ketika melihat bahwa ia menjadi amat sedih, berkatalah Yesus, "Alangkah sukarnya orang yang memiliki banyak harta masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Mereka yang mendengar itu berkata, "Jadi siapakah yang dapat diselamatkan?" Kata Yesus, "Apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah." Amin. Berbahagialah setiap kita yang hidupnya terus diisi, dimurnikan, dan kita menghidupi kebenaran firman Tuhan itu di dalam kehidupan hari lepas sehari. Bapak, Ibu, dan Saudara, dalam hidup ini kita dihadapkan dua pilihan yang sangat jelas, hitam, putih, baik, buruk, benar, salah, dan masih ada sederet kata-kata lain yang berlawanan, menjadi lawan kata ketika kita mencoba menyandingkannya. Dan ketika kita diajak untuk memilih, maka kita juga dengan mudah akan bisa memilih apa yang menjadi keinginan daripada setiap kita. Dan setiap pilihan-pilihan hidup pasti ada resiko atau konsekuensi yang akan kita alami di dalam kehidupan ini. Orang seringkali mempertentangkannya satu dengan yang lainnya. Lalu dalam perenungan firman Tuhan di pagi hari ini, antara kekayaan dan kerajaan Allah. Kalau dua hal ini kita disuruh pilih, menjadi orang yang sangat kaya raya luar biasa, atau kita memilih kerajaan Allah, kerajaan surga yang Tuhan berikan, saya yakin Bapak, Ibu, Saudara, siapapun kita,
yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, maka akan memilih kerajaan Allah. Kerajaan surga yang Tuhan beri dan anugerahkan kepada setiap kita. Di dalam teks yang kita renungkan, ketika kita mengambil pilihan dalam hidup ini, maka tidak hanya sekedar pilih A atau B. Tadi dijelaskan penatua atau diaken, pilih salah satu. Tetapi ketika kita diajak untuk memilih secara pribadi dalam kehidupan kita, maka kita diajak untuk menghidupi apa yang menjadi pilihan hidup setiap kita pribadi lepas pribadi. Menjadi pengikut Kristus, ya mari kita hidupi benar-benar menjadi pribadi-pribadi sebagai pengikut Kristus, sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus di dalam kehidupan setiap kita. Tetapi menarik dalam teks yang kita renungkan, dalam perikop yang kita renungkan di pagi hari ini, seolah-olah, namanya saja seolah-olah berarti tidak. Tetapi kalau kita tidak cermat untuk melihat, mencerna dengan baik-baik, maka kita bisa menjadi salah atau kita bisa menjadi keliru. Karena pemikiran, pemahaman kita salah, keliru, maka eksekusinya, tindakannya, perilakunya juga pasti salah dan keliru. Yang pertama adalah dengan memiliki kehidupan moral yang baik, maka seakan-akan itu menjadi ikut andil atau berkontribusi untuk kita bisa mendapatkan kerajaan Allah atau kerajaan surga. Di ayat yang ke-20 dalam teks yang kita renungkan bersama-sama. Seorang pemimpin muda ini kaya, lalu juga moralnya, kehidupannya baik. Siapa yang tidak senang, siapa yang tidak suka, tentu itu menjadi idaman bagi para kaum perempuan. Sudah kaya, kehidupan kerohaniannya, moralnya baik. Dia tidak berzina, tidak membunuh, tidak mencuri, tidak memberi kesaksian palsu, lalu mengasihi atau menghormati orang tuanya, dan itu sudah dilakukan sejak dia muda belia. Jadi kehidupannya, wah ini manusia yang sempurna, perfect, yang luar biasa. Kehidupan moral yang baik, lalu dia berpikir apa yang perlu ditambahkan agar bisa mendapatkan hidup kekal atau kerajaan Allah. Paling tidak orang ini berpikir bahwa dengan memiliki moral yang baik itu menjadi modal awal untuk mendapatkan kerajaan Allah atau kerajaan surga di mana Allah atau Kristus bertahta di dalamnya. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, ini satu pemahaman yang keliru, yang salah. Perilaku yang baik, sikap yang baik bukan menjadi alat, sarana, ikut andil bagian untuk mendapatkan kerajaan Allah, kehidupan kekal yang Tuhan beri. Memiliki pemahaman yang keliru.
Lalu yang kedua, pemahaman yang juga tidak tepat atau berarti salah, tidak benar, yaitu bahwa kerajaan Allah seolah-olah bisa dibeli. Yaitu dengan ketika Tuhan berkata di ayat yang ke-22, tinggal satu kekuranganmu. Jualah segala yang kamu miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin. Jual semua yang dimiliki dan dibagi-bagikan kepada orang miskin. Maka engkau akan memiliki harta surgawi, kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Maka sekilas kalimat yang disampaikan oleh Tuhan Yesus bahwa kerajaan Allah itu bisa dibeli dengan uang kita. Tidak ditentukan berapa nominalnya, tetapi harta kekayaan, apa yang kita punya, apa yang kita miliki, itu kita jual lalu kita bagi-bagikan. Nah, kalau kita pahami secara harafiah ayat ini, maka sebenarnya bukan hanya sekedar orang kaya, orang miskin pun kan tetap memiliki harta benda. Hanya bedanya kaya dan miskin itu jumlahnya mungkin. Atau cara pandang, cara pikir kita. Tetapi yang jelas bahwa ada yang dipunyai dan dimiliki lalu dijual, dibagi-bagikan kepada orang yang tidak punya dan orang miskin. Bukan itu maksud Tuhan Yesus ketika berkata bahwa jualah apa yang kamu miliki dan bagi-bagikanlah, maka engkau akan memiliki kerajaan surga dan ikutlah aku. Pemahaman yang demikian juga pemahaman yang salah. Atau sebaliknya, untuk bisa mendapatkan kerajaan Allah, maka kita harus miskin dulu. Sehingga ada orang yang alergi dengan teologia kemakmuran, yang berkaitan dengan berkat. Tuhan itu sumber berkat, siapa percaya diberkati. Orang alergi dengan itu. Lalu dia lebih memilih teologia kemiskinan, teologia penderitaan, sehingga dengan demikian memiliki kerajaan Allah. Ini juga tidak tepat, tidak benar di dalam pemahaman kebenaran firman Tuhan. Lalu muncul juga pertanyaan di dalam diri kita. Kalau ini salah, ini tidak benar, lalu seperti apa yang benar dalam menyikapi kehidupan ini agar kita benar-benar mendapatkan kehidupan kekal yang Tuhan beri dan janjikan kepada setiap kita pribadi lepas pribadi. Karena seringkali kalau kita berpikiran bahwa perbuatan baik, moral yang baik, kalau itu tidak ikut andil bagian mendapatkan kerajaan Allah, maka orang akan kemudian juga berpikir, kalau begitu saya tidak usah berbuat baik. Saya tidak usah melakukan hal-hal yang baik yang kita lakukan di dalam kehidupan setiap kita hari lepas hari. Wong ndak ngefek, ndak berpengaruh, ndak berkontribusi di dalam kerajaan Allah. Kalau harta benda tidak bisa untuk membeli
akan kerajaan surga, apa yang kita miliki, kita punyai, ketika kita gunakan untuk membeli kerajaan surga, ternyata juga tidak bisa. Nah, kalau begitu lebih baik harta yang saya punya, yang saya kerja dari pagi sampai pagi mungkin, ya dinikmati saja sendiri, dinikmati bersama keluarga, tidak usah memberi persembahan kepada Tuhan, tidak usah peduli kepada orang lain. Yang penting saya tidak mengganggu orang lain dan saya bisa menikmati jerih lelah keringat saya yang saya sudah kerjakan dan lakukan. Pandangan ini juga tidak benar. Seakan-akan ketika saya menyampaikan di awal sampai di sini, maka kok ketoknya bertolak belakang, tapi ini tidak benar. Ketika coba kita melakukan sebaliknya, kok tidak benar. Lalu seperti apa yang harus kita hidupi, seperti apa yang harus kita kerjakan di dalam hidup ini agar benar-benar kita mendapatkan kehidupan kekal. Karena itu yang dirindukan setiap orang, setiap pribadi lepas pribadi di dalam hidup ini. Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika Tuhan memberikan pengajaran ini, Tuhan ingin mengajarkan kepada kita lewat hal-hal real di dalam kehidupan ini, agar kita tidak hanya terpancang pada ketaatan kita kepada Tuhan yang sifatnya hanya lahiriah. Lahiriah itu berarti yang bisa dilihat oleh mata telanjang kita. Aku tidak mencuri, tidak berbuat zina, tidak berbohong. Aku menghormati orang tuaku. Itu orang melihat. Dan kita tidak melakukan itu agar saya diberkati oleh Tuhan. Agar hidup saya menjadi hidup yang berkenan di orang-orang yang ada di sekitar kita. Tuhan menginginkan kepada kita, ketika kita tidak melakukan atau melakukan sesuatu, maka harus didasari dengan ketulusan hati dan sepenuh hati. Saya mau taat, saya mau rajin beribadah, saya mau memberikan persembahan, saya mau melakukan aksi sosial. Dalam rangka kita dengan ketulusan hati ini, Tuhan, hidup saya sebagai bentuk rasa syukur karena Tuhan sudah memberkati setiap kita. Kita tidak mencari pujian, tidak mencari kehormatan dari apa yang kita kerjakan atau kita lakukan. Atau sebaliknya untuk menjadi alat sarana kita mendapatkan keselamatan. Jadi jangan hanya di permukaan. Seperti anak-anak, saya harus mengerjakan PR. Saya harus mengerjakan tugas. Kenapa? Karena kalau saya tidak mengerjakan PR atau tugas apakah di sekolah atau di rumah, maka konsekuensinya saya mendapat hukuman dan saya tidak mau dihukum. Jadi mengerjakannya agar tidak mendapatkan hukuman. Saya mengerjakannya karena dengan mengerjakan saya mendapat nilai dari orang tua atau dari guru sehingga ada berkat, ada sesuatu yang kita dapat dari kerja kita. Dengan kata lain, ada motivasi-motivasi khusus ketika kita mengerjakan dan melakukan itu. Bukan karena ketika kita mengerjakan, dengan mengerjakan PR, maka saya mendapatkan wawasan yang baru.
saya mendapatkan pengetahuan yang baru, saya menjadi semakin lebih baik, saya menjadi semakin lebih terampil. Inilah satu bentuk ungkapan syukur. Inilah sebagai bentuk rasa kasih, rasa pertanggungjawaban kita kepada orang tua atau kepada guru atau kepada bos kita ketika kita mengerjakan apa yang kita lakukan. Tuhan ingin ketika kita melakukan ketaatan, maka dasarilah dengan hati yang tulus, hati yang sungguh-sungguh untuk kita bawa, kita persembahkan kepada Tuhan. Lalu mengapa Tuhan menggunakan dengan harta milik, apa yang kita punya, apa yang kita miliki, kekayaan yang kita punya. Mengapa Tuhan tidak memakai satu gambaran yang lainnya? Bapak, Ibu, dan Saudara, apa yang kita punya, apa yang kita miliki, kekayaan yang kita punyai dalam hidup ini, firman Tuhan berkata, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Harta seringkali digambarkan dengan kekayaan secara umum di dalam hidup ini. Dan orang seringkali dengan kekayaan yang dipunyai memiliki pemikiran yang tidak pas, tidak tepat. Karena seharusnya kekayaan kita pandang sebagai berkat yang daripada Tuhan. Lalu kita kelola dengan baik dan kemudian kita kembalikan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tetapi seringkali kekayaan harta benda ketika kita dapat, ketika kita peroleh, bukan lagi sebagai satu alat. Kalau sebagai satu alat, itu yang punya kuasa kita. Kalau kita punya HP atau tab atau komputer atau apapun yang kita punya, kalau itu kita pandang sebagai alat, kita tuannya, maka kita bisa mengelola semau kita. Dan karena itu alat dan kita tahu yang terpenting bagaimana kita mendapatkan kehidupan kekal, kerajaan surga atau kerajaan Allah. Maka alat itu semestinya kita gunakan untuk mempermudah kita, menolong kita mencapai tujuan yang utama. Tetapi seringkali kemudian berkat karena itu menyenangkan, karena itu membahagiakan kita, maka kemudian menjadi bergeser di dalam kehidupan setiap kita. Hati yang seharusnya melekat kepada Tuhan, harta kekayaan hanya alat, sarana, membawa kita semakin melekat kepada Tuhan. Tetapi karena harta kekayaan membawa kita kepada kehidupan yang menyenangkan, yang membawa kehidupan kita bisa menjadi kecanduan, membawa kehidupan kita seakan-akan menjadi nyaman. Karena kalau kita punya uang, hati kita itu ayem, nyaman. Kalau kita pergi meskipun kita tidak belanja apa-apa, tapi di tas, di dompet kita ada uang, itu kita aman, nyaman. Sewaktu-waktu dibutuhkan tinggal tarik dompet, apakah ATM, apakah uang cash, kita keluarkan. Sehingga seolah-olah benar-benar membawa kepada kenyamanan di dalam diri kita. Juga uang bisa membawa kepada godaan kepada diri kita
untuk membuat kita menjadi semakin sombong, mendewakan, karena segala sesuatu zaman sekarang orang bilang itu kalau ada uang sebagai pelicin semuanya beres. Apa yang kita mau, apa yang kita ingini, kalau ada uang bisa diatur. Sehingga kemudian hati kita menjadi melekat kepada uang. Harta kekayaan menjadi dewa atas kehidupan setiap kita. Kekayaan menjadi sesuatu yang kita muliakan, dikatakan betapa sulitnya orang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah, lebih mudah seekor unta masuk ke dalam lubang jarum. Bapak, Ibu, dan Saudara, semestinya kita diajak bersama-sama di pagi hari ini berkaitan dengan kekayaan ataupun apa yang kita punya dan kita miliki. Ketika disandingkan dengan kerajaan Allah, maka gunakan apa yang Tuhan beri, yang Tuhan berkati, menjadi alat, menjadi sarana untuk mendatangkan kerajaan Allah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita kelola dengan baik, sehingga hidup tidak diperbudak oleh apa yang kita punya dan kita miliki. Tetapi apa yang kita punya dan kita miliki, kita kelola, kita yang ngatur, kita ini tuannya. Tetapi juga diingatkan, kita juga punya Tuhan di atas kita, yaitu Allah, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mari ketika kita diberkati oleh Tuhan, jangan sampai hati kita kemudian bergeser dari hati yang percaya melekat kepada Allah, lalu ketika kita diberkati, sedikit demi sedikit bergeser, hati kita, pikiran kita melekat kepada apa yang kita punya, apa yang kita miliki, kekayaan, harta benda, uang, atau apapun. Dan tidak hanya berkaitan dengan apa yang kita punya dan kita miliki, bukan hanya sebatas uang dan kekayaan. Tetapi kalau kita mau tafsirkan, karena apa yang kita punya dan kita miliki yang bisa menggeser iman kita, kemelekatan kita kepada Tuhan. Bisa hobi. Mungkin kita dengan uang tidak masalah. Tetapi dengan hobi kita bagaimana? Apakah itu menggeser Kristus di dalam kehidupan kita? Lebih mengutamakan hobi, kesenangan kita daripada Kristus. Atau hal-hal yang lain, pekerjaan. Kita bekerja giat, melakukan banyak hal, karena itu menjadi kesenangan dan menghasilkan sesuatu, sehingga hati pikiran kita nomor satunya pekerjaan. Bukan berarti tidak boleh bekerja, bukan berarti tidak boleh memiliki hobi. Tapi kalau itu kemudian menjadi yang utama dan hati kita melekat di dalamnya, maka sebenarnya kita tidak akan mendapatkan kerajaan Allah, kerajaan surga yang Tuhan beri dan sediakan. Mengapa kita tidak bisa mendapatkannya? Karena hati kita tidak lagi melekat, kita tidak lagi mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Kita tidak bergantung penuh kepada Tuhan. Karena beriman itu berarti mempercayakan seluruh hidup kita, termasuk harta kekayaan, hobi, keluarga, pekerjaan, apapun kita bawa dan kita serahkan kepada Tuhan. Yang menjadi tumpuan, yang menjadi pusat, yang menjadi sentral, yang menjadi inti, apapun istilahnya, maka adalah Yesus Kristus
sebagai Tuan dan Tuhan di dalam hidup setiap kita. Biarlah lewat perenungan di pagi hari ini, mari kita bersama-sama. Jangan sampai apa yang menjadi milik kita, yang Tuhan percayakan, yang kita anggap sebagai satu berkat, lalu hati kita mulai sedikit demi sedikit berpaling dari Allah. Dan hati kita menjadi melekat, apakah itu kepada kekayaan, apakah itu kepada hobi, apakah itu kepada pekerjaan, apakah itu kepada keluarga. Tetapi mari itu kita gunakan sebagai satu sarana. Bagaimana kita bisa memuliakan Allah di dalam kehidupan setiap kita. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan sanggup memberkati kita secara melimpah, secara meluas di dalam kehidupan setiap kita. Tetapi yang terpenting, apakah ketika kita diberkati oleh Tuhan, maka hati kita tetap melekat dan kita tetap memiliki kehidupan kekal yang Tuhan janjikan. Apakah kerajaan surga itu tetap menjadi bagian dari milik kita? Oleh karena itu mari kita menjadi pribadi yang bijak. Kita tidak alergi dengan kekayaan. Tetapi mari bersama-sama utamakan Tuhan, kelola dengan baik setiap berkat yang kita punya dan kita miliki untuk mendatangkan kehidupan yang lebih baik. Tidak hanya kepedulian kita kepada pertumbuhan iman kita, tetapi juga wujud kasih kita kepada Tuhan lewat saudara-saudari kita. Dengan belajar berbagi, dengan belajar bermurah hati. Dan apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, maka mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan dan kehidupan kekal tetap menjadi bagian milik kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita datang kepada Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Terima kasih Tuhan kembali mengingatkan kami lewat apa yang kami punya dan kami miliki. Pengetahuan kami, kekuatan fisik kami karena kami masih muda, harta kekayaan kami karena kami bekerja keras dan Tuhan memberkati, pekerjaan yang terus hari lepas hari kami hidupi, keluarga yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Mampukan kami lewat hikmat Tuhan, kami dapat mengelola semuanya itu sebagai sarana agar kami mendapat mewujudkan sebagai bentuk iman kami kepada Kristus untuk mendapatkan anugerah kerajaan surga, kehidupan kekal yang Tuhan beri dan anugerahkan bagi kami. Terima kasih Tuhan memberikan pemahaman kepada kami. Meskipun perbuatan baik, meskipun persembahan kami, meskipun apa yang kami lakukan tidak bisa menambahkan, menjadi sarana kami mendapatkan kehidupan kekal. Karena kehidupan kekal adalah anugerah daripada Tuhan. Tetapi mampukan kami sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus, kami dapat mengelola dengan bijak, sehingga lewatnya apa yang kami punya, kami miliki, kami kelola, mendatangkan kerajaan surga. Injil diberitakan, banyak orang merasakan kasih Kristus di dalam kehidupan mereka lewat karya yang kami punya. Ajari kami menjadi pribadi-pribadi
yang semakin mengerti apa maksud dan kehendak Tuhan terhadap segala sesuatu yang Tuhan beri dan anugerahkan bagi kami. Karena untuk itulah Tuhan mempercayakan kepada kami. Ajari kami setia dalam perkara-perkara kecil, apapun yang Tuhan percayakan. Sehingga kami disanggupkan untuk melakukannya karena Kristus. Dan Tuhan sendiri berfirman, ketika kami setia dalam perkara-perkara kecil, maka Tuhan sendiri yang juga akan mempercayakan kepada kami perkara-perkara yang lebih besar di dalam hidup yang Tuhan beri dan anugerahkan bagi kami. Hamba-Mu berdoa untuk seluruh sidang jemaat yang mendengar firman Tuhan pagi hari ini. Ditambah-tambahkan hikmatnya, pengetahuannya, lebih daripada itu disanggupkan untuk menghidupi firman ini, sehingga kehidupan kekal benar-benar menjadi milik setiap kami. Karena kami tahu benar apa yang harus kami lakukan, apa yang harus kami kerjakan sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan pagi hari ini. Amin. Puji nama Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan pujikan satu pujian PPR 1 nomor 16, sungguh kerajaan Allah di bumi tak kalah. Sebagai jemaat Minonet, marilah kita mengikrarkan komitmen kemuritan. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus, kecuali ia mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Bapa yang mengasihi kami, pagi hari ini kami mohon berkat Tuhan untuk saudara-saudari kami yang berulang tahun di minggu ini. Kami mohon berkat untuk Bapak Suliono, untuk Ibu Hananta Kustiani,
dan juga anak Cleo ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya kebaikan kemurahan Tuhan akan menyertai dan mengiring hamba-hamba-Mu. Tuhan memberkati untuk kesehatannya, Tuhan memberkati untuk keluarga yang dibangun, pekerjaan yang ditekuni, pelayanan yang Tuhan percayakan. Dimampukan menjadi berkat karena kasih kemurahan Tuhan sudah memberkati hamba-hamba-Mu. Tambahkan pengalaman di dalam pengiringan akan Tuhan. Demikian juga anak Cleo yang dalam masa pertumbuhan. Tuhan menolong anak ini boleh mengenal Tuhan dengan benar, diberkati kedua orang tuanya yang mendampingi, sehingga boleh mencerminkan kasih Kristus yang memancar di dalam kehidupannya. Demikian juga setiap kami yang hadir pada pagi hari ini, kami juga memohonkan berkat yang datangnya daripada Tuhan. Lewat kehidupan yang kami jalani bersama dengan keluarga, kebaikan kemurahan Tuhan senantiasa mengiring langkah hidup kami. Roh Kudus sendiri yang akan memberi pencerahan kepada kami, sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang semakin bijak melakukan kebenaran firman-Mu. Jemaat, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat yang datangnya daripada Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan di dalam Roh Kudus akan menyertai perjalanan hidupmu sekarang sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Amin. Silakan mengambil saat teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.